Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Aksan Haq, NIM 432221100095 dari S1 Akuntansi Kelas Karyawan Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan cara mengoperasikan SPSS sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas besar 2 mata kuliah Statistik Bisnis dan Praktikum. Judul penelitian yang digunakan pada kali ini yaitu pengaruh likuiditas dan leverage terhadap profitabilitas. Ini ada variabel independennya dan ini variabel dependennya. Likuiditas dan leverage ini adalah current ratio dan debt to equity ratio. Profitabilitas itu return on asset. Sampel yang digunakan ini ada 5 perusahaan: PT Commuter Property, PT Natura City Development, Ciputra Development, Jaya Real Property, dan Metropolitan Land. Data yang digunakan itu data sekunder, itu berdasarkan laporan keuangan dari tahun 2019 sampai 2020. Langsung saja dibuka SPSS-nya. Pertama, sini ada data view dan variable view. Tabulasi di Excel ini kita kopas ke SPSS data view. Kemudian kita klik variable view. Ini namanya kita ubah. Pertama ini X1 current ratio kan. Terus X2 debt to equity ratio sama return on asset ya. Ini kita pilih numerik. Desimalnya biar gampang kita buat 4 aja. Labelnya kita samakan dengan namanya aja. Untuk measure-nya kita pilih scale. Ini baris pertama kita hapus saja. Yang pertama, kita akan melakukan uji deskriptif statistik. Caranya adalah kita klik analyze, deskriptif statistik, pilih deskriptif. Lalu ketiga variabel ini kita pindahkan ke kolom kanan. Lalu klik option. Yang dicentang ini ada mean, standar deviasi, minimum dan maksimum. Klik continue. Oke. Ini adalah hasil output dari uji deskriptif statistik ya. Dari uji deskriptif statistik ini bisa kita lihat nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari masing-masing variabel ya. Contohnya ini ada variabel current ratio. Nilai minimumnya ini 1,1468 ya. Kita lihat di tabulasi. Current ratio ini paling kecil ini ya, 1,1468. Kalau nilai maksimumnya variabel current ratio itu ada 8,9055. 8,9005. Ini ya nilai tertingginya dari current ratio. Begitu juga seterusnya ya, itu variabel debt to equity ratio sama return on asset. Ini adalah uji deskriptif statistik. Selanjutnya, kita akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang kita gunakan sudah normal atau belum ya. Caranya kita klik analyze, regresi, pilih linear. Lalu dependennya, variabel terikatnya, kita pilih ROA. Variabel bebasnya current ratio sama debt to equity ratio ya. Lalu kita klik save. Lalu yang unstandardized residual ini kita centang. Lalu klik continue. Lalu oke. Nah, nanti muncul residual statistik ini ya. Kita kembali lagi. Nah, di sini juga muncul kolom baru residual 1 ya. Kita klik analyze lagi.
non-parametric test, dikasih dialogs, kita pilih one sample KS ya, Kolmogorov-Smirnov. Lalu yang unstandardized ini kita pindahkan ke kolom kanan sini, kita klik OK. Lalu muncul hasil output dari one sample Kolmogorov-Smirnov test ya. Nah, untuk mengetahui data kita sudah normal atau belum, itu kita lihat di asymptotic ini ya. Kalau nilai asymptotic ini di atas 0,05, di atas 5%, artinya data yang kita gunakan sudah normal. Nah, di sini asymptotic-nya 0,2, otomatis data yang kita gunakan ini sudah normal ya. Ini adalah hasil uji normalitas. Selanjutnya, kita akan melakukan uji multikolinearitas ya. Kita klik Analyze, regresi, pilih yang linear. Dependen-independennya masih sama. Bagian statistik kita centang ini, collinearity diagnostic. Lalu dari turbin Watsonnya kita centang sekalian. Kita klik continue. Lalu plots-nya ada Y-nya itu kita pilih S-receive, X-nya itu spread ya, S-receive dan spread. Lalu normal probability plotnya kita centang. Lalu save-nya yang dicentang cuman unstandardized saja ya. Kita klik continue. Oke. Nah, untuk melihat hasil output dari uji multikolinearitas itu dilihat dari ini ya, yang ada koefisien A ini. Fokus kita di collinearity tolerance sama statistic fifth-nya ya. Kalau normal itu collinearity tolerance-nya di atas 0,1 dan statistic fifth-nya di bawah 10 ya. Nah, dari hasil uji multikolinearitas ini nilai toleransinya di atas 0,1 semua ya, dan statistic fifth-nya di bawah 10, di bawah 10 semua. Artinya data yang kita gunakan sudah normal. Selanjutnya, kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Ini kita lihat saja langsung di ini ya, scatter plot. Untuk mengetahui data yang kita gunakan sudah baik atau belum, bisa dilihat dari scatter plotnya ini, dari titik-titiknya ini. Kalau titik-titiknya ini menyebar, artinya data yang kita gunakan sudah baik ya, sudah bagus. Tapi kalau titik-titiknya ini mengumpul, berdekatan gitu, artinya data yang digunakan itu ya tidak bagus ya, tidak valid gitu. Ini uji heteroskedastisitas ya. Selanjutnya, kita akan melakukan uji autokorelasi. Ini bisa kita lihat di ini model summary B, turbin Watsonnya 2,279. Ini kita biar gampang kita kopas ke Excel ya, 2,279. Nah, untuk mengetahui syarat autokorelasinya itu, terdapat autokorelasi atau tidak, itu rumusnya DU DW min DU. Nah, kita tentukan dulu, ini kan ada 10 sampel ya, berarti N-nya itu ada 10, dan variabel independennya ada 2 ini, current ratio sama depth to equity ratio, hanya itu ada 2. Nah, kita lihat di tabel turbin Watson ya, ini tabel turbin Watson. Lalu kita lihat yang tadi K2 ya, K2 dan N-nya 10. K2 N10, berarti yang ini ya. Kita fokus di TU-nya aja, 1,6413.
Kalau TU-nya lebih kecil daripada TW dan lebih kecil daripada 4 min TU, artinya tidak terdapat autokorelasi ya. Kita lihat apakah TU-nya 1,6413 kecil dari DW. DW kan 2,279 kecil dari 4 min TU. TU 1,6413 lebih kecil dari TW, betul. Dan TW ini lebih kecil dari 4 min TU. 2,279 lebih kecil dari 2,3587. Artinya dari uji autokorelasi ini tidak terdapat autokorelasi ya. Berarti data yang kita gunakan bisa lanjut. Selanjutnya ada uji R-square ya. Bisa kita lihat di outputnya di model summary B yang tadi, yang R-square ini ya. R-square ini ada 64,4% ya. Artinya variabel independennya X1 dan X2 mempengaruhi 64,4% terhadap variabel dependennya. Berarti sisanya 100 kurangi 64, 35,6% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Ini uji R-square ya. Selanjutnya ada uji F. Itu yang ini, ANOVA A ini. Fokus kita di baris regresi yang signifikan ini ya, 0,027. Nah, kalau uji F, untuk mengetahui data yang kita gunakan layak untuk digunakan sebagai data penelitian, itu nilai signya ini di bawah 0,05, di bawah 5%. Nah, dari penelitian ini signya ini di 0,027 ya, di bawah 0,05, di bawah 5%. Artinya data yang kita gunakan layak untuk dilakukan penelitian. Selanjutnya ada uji T. Bisa kita lihat di tabel koefisien A ini. Kita lihat di kolom signifikan ini ya. Ketika nilai di kolom signifikan ini di bawah 0,05, di bawah 5%, artinya variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependennya ya. Dan ketika nilai signifikannya di atas 5%, di atas 0,05, artinya variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, kalau kita lihat di sini, kedua variabel independennya, current ratio dan debt to equity ratio-nya, itu nilai signifikannya di bawah 0,05 ya, di bawah 5%. Ini 0,031 sama 0,09. Artinya, kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependennya. Ketika semisal current ratio-nya ini angkanya 0,1 misal, di atas 5% berarti ya, 0,1. Artinya berarti variabel current ratio tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya. Lalu kita lihat juga di kolom unstandardized ini. Ini ada minus ya, negatif. Di kedua variabel ya, current ratio sama debt to equity ratio. Ini ada simbol negatif. Artinya apa? Karena kedua variabel ini berpengaruh terhadap variabel dependennya, dan ini ada simbol negatif, simbol minus. Artinya kedua variabel ini berpengaruh negatif terhadap variabel dependennya. Lalu bagaimana jika ini tidak ada negatifnya ya? Semisal variabel debt to equity ratio-nya ini nggak ada minusnya, nggak ada simbol minus, cuma 0,062. Artinya berarti variabel debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap variabel dependennya. Lalu bagaimana jika nilai signifikannya di atas 5%, di atas 0,05, tidak berpengaruh ya? Ya berarti ketika nilai signifikannya di atas 5%, di atas 0,05, tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya, ya berarti kolom unstandardized ini kita abaikan saja. Karena ya cara bacanya, semisal debt to equity ratio-nya ini 0,1 di atas 5%, ya berarti artinya debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya.
Itu cara baca uji T ya. Nah, maksud dari berpengaruh positif dan berpengaruh negatif itu bagaimana? Itu ini karena current ratio dan debt to equity ratio kan berpengaruh negatif ya. Artinya, ketika variabel current ratio maupun debt to equity ratio-nya turun, otomatis variabel dependent-nya, ROA-nya itu naik. Begitu pula sebaliknya, ketika current ratio dan debt to equity ratio-nya naik, otomatis variabel dependent-nya, Y-nya itu turun ya. Biar gampang kita taruh sini aja. Ini kan current ratio sama debt to equity ratio berpengaruh negatif ya. Berarti ketika X-nya naik, otomatis Y-nya itu turun. Begitu pula sebaliknya, ketika Y-nya turun, ketika X-nya turun, berarti Y-nya itu naik. Ini saling berkebalikannya, karena ini berpengaruh negatif. Beda dengan berpengaruh positif. Jadi ketika X-nya naik, otomatis Y-nya juga ikut naik. Ketika X-nya turun, maka Y-nya juga ikut turun. Itu cara baca uji T ya. Selanjutnya ada uji regresi linear. Itu ada persamaannya ya, persamaan regresi linear. Ini kan dependent variable itu ROA sama dengan konstantanya ini 0,121 plus ini karena minus, current ratio itu minus, berarti minus 0,007 current ratio tambah, lalu ada debt to equity ratio-nya itu minus juga, berarti minus 0,062 debt to equity ratio plus ini artinya error ya. Ini adalah persamaan regresi linearnya ya. Dan ya, itulah cara mengoperasikan software SPSS ya. Dan apabila saya dalam menjelaskan cara mengoperasikan SPSS ini maupun cara baca outputnya ada kesalahan, silahkan dikoreksi kemudian dibenarkan ya. Dan ya, sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.